Bab 977. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya polos, dengan kesombongan penuh, dan dia tampak sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Ketika Do Zongyong dan Hao Ningyuan mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka berubah, dan mereka saling memandang dengan cara yang luar biasa. Jiarong, bagaimana kamu ingin menyembuhkan mereka? Do Zongyong berkata dengan bingung, bahkan jika energi dan kekuatan fisik Anda dapat mengimbangi, pasien ini tidak dapat menahannya sendiri. Jangan khawatir, aku akan membiarkan mereka bertahan. Lin Yu menyipitkan matanya, berkata dengan sangat percaya diri, lalu menoleh dan bertanya pada Si Kun Hao, yang baru saja berlari, wakil-wakil Si, di mana jarum perak yang saya inginkan? Segera. Si Kun Hao buru-buru menjawab, lalu mengeluarkan ponselnya dan mendesaknya lagi. Segera, dua pria berseragam putih bergegas, memegang tas besar berisi tas jarum baru di lengan mereka, dan buru-buru menyerahkan mereka, terengah-engah, Si Fubu, tas jarum yang kamu inginkan. Tuan Ho, apakah itu cukup? Si Kun Hao buru-buru bertanya. Lin Yu menyeringai dan mengangguk, cukup. Saat dia berkata, dia mengambil tas jarum di tangan keduanya dan menyerahkannya kepada Li Zenseng, Jiang Yan dan Li Qianzuo, dan berkata, bantu aku mengeluarkannya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Si Kun Hao dan memerintahkan, biarkan perawat dan keluarga pasien membantu melepas pakaian dari mantel pasien. Jika itu adalah pasien wanita, tutupi tubuh dengan kain putih dulu. Ini baik. Si Kun Hao segera setuju, dan buru-buru mengikuti instruksi Lin Yu untuk menyambut perawat dan keluarga pasien. Hao Ningyuan melihat bahwa Si Kun Hao sangat patuh pada kata-kata Lin Yu. Dia mengangkat alisnya dengan curiga, dan tersenyum pada Lin Yu. Ada beberapa pertanyaan di matanya, dan sepertinya dia tidak mengerti mengapa Si Kun Hao berubah begitu cepat. Aku akan bicara denganmu nanti. Lin Yu tersenyum padanya tanpa memperhatikan penjelasannya, kemudian dia melihat dengan ketakutan, mengambil beberapa kantong tas jarum yang telah dibongkar Li Zenseng, berjalan cepat menuju pasien di lapangan, dan mengeluarkannya langsung dari kantong jarum. 4 jarum perak, 1 panjang dan 3 pendek, ditusuk di 4 titik di dada pasien. Setelah menusuk satu pasien, Lin Yu langsung berjalan ke pasien berikutnya, juga mencabut 4 jarum perak, dan menusuk dada pasien lagi. Dengan analogi, dalam waktu setengah jam, Lin Yu menggambar semua pasien di tempat tersebut dalam lingkaran. Pada saat ini, Do Zongyong tiba-tiba membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa semua pasien yang telah ditusuk oleh Lin Yu dengan cepat mereda. Mereka sesak napas, tetapi sekarang napas mereka menjadi stabil, dan ruam merah muncul di tubuhnya. Ya, ruamnya segera mereda, ekspresinya pucat, dan raut wajahnya semakin mereda. Ini adalah metode jarum Dharma. Do Zongyong merenung sejenak, dan kemudian menjerit kaget. Lin Yu telah memberitahunya tentang metode jarum Dharma ini sebelumnya, jadi dia bisa mengenali metode jarum 1 atau 2 ini. Tidak buruk. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Setnya memang metode jarum Dharma, tetapi ini adalah keran pertama yang telah disederhanakan dalam metode jarum Dharma. Meski hanya ada 4 suntikan, efeknya sudah cukup. Kondisi pasien-pasien ini untuk sementara akan stabil, tetapi mereka perlu dirawat dalam waktu 24 jam, jika tidak gejala mereka akan bertambah parah secara instan setelah 24 jam. Kematian mendadak bisa terjadi. Jadi Lin Yu ingin menyembuhkan semua pasien ini dalam waktu 24 jam. Setelah itu, Lin Yu langsung mengambil kotak jarum, mengeluarkan jarum perak, dan memulai akupuntur pada pasien yang tergeletak di tanah satu persatu. Dia menggunakan jarum ketiga dalam metode jarum Dharma. Yang Kaitai. Alasan mengapa yang Kaitai digunakan secara langsung adalah karena pasien-pasien ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jika menggunakan api gunung atau jantung dingin, Anda harus memberikan jarum sesuai dengan kondisi pasien,
yang terlalu memakan waktu, sehingga dia secara seragam menggunakan akupuntur yang kaitai. Sembuhkan orang-orang ini. Kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Yu perlahan mengalir ke tubuh pasien dengan jarum perak naga dan phoenix, membantu pasien untuk menghilangkan rasa sakit di tubuh dan meringankan gejala fisik. Setelah selesai akupuntur dan moksibusi untuk pasien pertama, pasien terlihat seperti biasa, dan tak lama kemudian dia bangun. Ketika dokter di sekitar melihat situasinya, mereka bergegas dan memulai perawatan lanjutan pada pasien. Meskipun reaksi alergi Lin Yu sembuh, organ pasien rusak dan perawatan lebih lanjut masih diperlukan. Tapi paling tidak, mereka telah menyelamatkan hidup mereka. Anggota keluarga dari sekelompok pasien sangat bersemangat ketika mereka melihat bahwa pasien setelah perawatan Lin Yu keluar dari bahaya. Banyak orang tidak bisa menahan air mata, memandang Lin Yu dengan rasa terima kasih. Anda tahu, itu karena bantuan Lin Yu kerabat mereka ditarik kembali dari Dewa Kematian. Setelah Lin Yu menyembuhkan satu, dia tidak ragu sama sekali, dan segera mulai menyembuhkan yang kedua, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Meskipun mahir dalam akupuntur, masih membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk merawat pasien, dan karena kelelahan energi fisik dan spiritual, wajahnya menjadi pucat, dan bahkan ada lapisan keringat di dahinya. Jiarong, kenapa kita tidak istirahat saja? Do Zongyong melihat kelelahan Lin Yu dan buru-buru berjalan dan menyerahkan handuk pada Lin Yu, dan berbisik. Ia juga seorang dokter pengobatan Tiongkok, ia secara alami tahu bahwa akupuntur menghabiskan banyak energi, terutama metode akupuntur yang luar biasa, yang merupakan ujian besar bagi tubuh. Lin Yu mengambil handuk dan menyeka keringatnya, lalu menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan akupuntur pasien dengan jarum perak di tangannya. Hao Ningyuan menyaksikan adegan ini dengan tangan di belakang punggungnya, dan mau tidak mau menghela nafas pelan, dan bergumam, Jiarong tetaplah Jiarong itu. Setelah begitu banyak fitnah dan fitnah, sangatlah jarang untuk tetap mempertahankan hati yang polos itu. Si Kun Hao di samping mengerutkan mulut ketika dia mendengar ini, dan kemudian tiba-tiba menamparkan wajahnya dengan keras dan keras. Dengan suara yang tajam, Hao Ningyuan dan Li Qianjue terkejut. Mereka menoleh dan menatap si Kun Hao. Kejutan di mata mereka tak terlukiskan, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Si Kun Hao berkata dengan suara yang dalam, "Aku benar-benar bukan apa-apa, ada begitu banyak Tuan He sebelumnya." Li Qianxuan dan Hao Ningyuan hanya melihat kata-kata ini, saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum. Wakil Si, sangat jarang Anda merasa menyesal. Li Qianhui tersenyum dan berkata kepada si Kun Hao, tapi jangan lupa berjanji padaku dan Jiarong, ingatlah untuk mengembalikan kami tidak bersalah. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Si Kun Hao segera mengangguk penuh semangat, dan pada saat yang sama bertanya kepada Hao Ningyuan, Direktur Hao, jika saya melaporkan sesuatu tentang dokter misterius yang membunuh orang, apakah itu akan dianggap sebagai obatnya? Hao Ningyuan sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa, lupakan, tentu saja. Oke, saya akan ceritakan semua aktivitas dokter misterius saat itu. Si Kun Hao berkata dengan suara dingin, meskipun dia tahu bahwa setelah kejadian ini, posisinya tidak dapat dipertahankan, tetapi dia percaya bahwa selama aktivitas memalukan dari dokter misterius itu dipertanggungjawabkan sepenuhnya, maka setidaknya dia masih bisa menjadi pemimpin kecil. Posisi dangdang. Li Qianjue sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata si Kun Hao, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Jika si Kun Hao mengungkap insiden dokter misterius itu cukup penting, dia mungkin bisa menghancurkan dokter misterius itu secara langsung, kemudian Yunxi Bioengineering proyek ini akan merugikan diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat di dalam hatinya dan sangat ingin memberitahu Lin Yu, tetapi melihat bahwa Lin Yu masih bekerja keras untuk memberikan jarum, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya. Wakil Departemen Si,
semua pasien di rumah sakit kami telah dipindahkan. Bisakah Anda ikut dengan saya untuk menandatangani? Saya lupa surat konfirmasi di ambulans. Saat ini, seorang dokter di sebelahnya yang telah memeriksa catatan medisnya berkata kepada Si Kun Hao. Ini baik. Si Kun Hao mengangguk dan setuju, lalu mengikuti dokter di bawah. Hari sudah malam, langit benar-benar gelap, dan lampu jalan di sekitar stadion tidak menyala, terlihat agak suram. Setelah Si Kun Hao mengikuti dokter selama lebih dari 10 meter, dia berkata dengan tidak sabar, "Di mana ambulansmu diparkir?" "Sebentar lagi, kita akan segera sampai." Dokter menoleh dan berkata. Si Kun Hao meliriknya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan ragu, "Kamu dari rumah sakit mana? Siapa namamu?"